Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Safa Aurelia, NIM A112020136161, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya mengambil option kedua, yaitu aplikasi PKKP. PKKP itu adalah program pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda Provinsi Jateng. Dalam aplikasi PKKP terdiri dari login user, lalu ada main menu yang berisikan master, transaksi, laporan, dan utility. Lalu terdapat pendataan peserta, user, pendataan kabupaten atau kota, pendataan kelurahan dan kecamatan. Lalu ada transaksi seleksi administrasi. Lalu juga terdapat transaksi penulisan yang terdiri dari dua, yaitu tertulis dan wawancara. Selanjutnya ada laporan peserta, lolos seleksi administrasi, laporan nilai, laporan peserta, lolos sesuai ranking dan kuota. Lalu di sini saya telah membuatnya menggunakan NetBeans. Setelah ini kita akan run. Lalu kita akan masuk ke halaman login, lalu masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya memasukkan username dan password. Setelah itu kita akan masuk login. Lalu setelah login kita akan masuk ke halaman master, yaitu program pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda Jateng atau PKKP. Lalu dalam master terdapat data user, data peserta, dan data daerah. Lalu terdapat transaksi, yaitu seleksi administrasi dan penilaian. Selanjutnya terdapat laporan peserta, laporan lolos administrasi, laporan nilai, dan juga laporan peserta lolos. Setelah itu ada utility, yaitu logout dan keluar. Kita akan mencoba ke halaman data user. Kita akan coba ke halaman data peserta terlebih dahulu. Dalam data peserta, saya telah membuat data peserta yang telah saya buat sebelumnya. Lalu kita akan coba menambahkan. Di sini terakhir terdapat P005. Lalu selanjutnya berarti P006 dengan nama, lalu laki-laki, nomor telepon, lalu email. Lalu kita memilih kota atau kabupaten. Di sini terdapat Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kota Tegal, dan Kota Semarang. Kita akan memilih Kota Semarang dan alamatnya di Jalan lalu kita akan klik simpan. Lalu data P006 atas nama Al sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan keluar, lalu kita akan ke data daerah. Di dalam data daerah kita terdapat kota Kabupaten Tegal, lalu ada Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kota Tegal, dan Kota Semarang. Lalu kita keluar, kita akan menuju ke transaksi. Di dalam transaksi terdapat seleksi administrasi. Dalam seleksi administrasi ini kita akan kita akan menambahkan P6 yang tadi setelah kita buat dengan Al. Lalu kita akan mengubah di CV tidak lolos. Lalu kita akan simpan. Seperti ini, datanya telah masuk. Lalu kita keluar. Setelah itu kita akan masuk ke penilaian. Di dalam penilaian ini kita akan menambahkan lagi P06
dengan nilai ujian tertulisnya 80. Lalu kita akan simpan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan masuk ke laporan peserta. Dalam laporan peserta ini sudah masuk data-data yang telah kita buat sebelumnya di halaman peserta. Lalu semisal kita mau mencoba mencari kota Semarang, maka kota Semarang akan terdapat nama peserta yaitu Michael dan Al dengan kota dan kabupaten yang sama yaitu kota Semarang. Lalu kita keluar. Setelah itu dalam laporan lolos administrasi ini terdapat biodata diri, CV, surat rekomendasi, dan surat pernyataan. Misal kita mau melihat biodata dari peserta yang tidak lolos, maka kita pilih tidak lolos. Lalu CV-nya tidak lolos, semisal. Lalu surat rekomendasinya lolos, surat pernyataannya lolos. Maka kita akan cari. Tidak ada karena spesifikasi yang kita cari tidak ada di dalam peserta. Lalu keluar. Setelah itu kita masuk ke laporan nilai. Dalam laporan nilai terdapat nilai minimum. Dalam laporan nilai terdapat nilai ujian tertulis dan nilai ujian wawancara. Dalam nilai ujian tertulis terdapat nilai minimum dan nilai maksimum. Lalu terdapat nilai ujian wawancara yaitu sama nilai minimum dan maksimum. Setelah itu kita akan masuk ke laporan yang terakhir yaitu laporan peserta lolos. Kita akan mencoba refresh. Di sini terdapat nama-nama peserta yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ini sesuai ranking, diurutkannya sesuai ranking yang tertinggi dengan nilai akhir tertinggi. Lalu kita akan mencoba ekspor laporan. Di dalam ekspor laporan kita mencoba laporan peserta. Semisal kita memberikan nama lalu kita save. Setelah itu maka akan tersimpan baik di sini terdapat file ekspor yang telah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat PKK lista. Lalu kita akan mencoba buka. Nah, di sini langsung terlihat peserta-peserta yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita akan masuk lagi ke dalam NetBeans. Setelah itu laporan seleksi administrasi juga dapat diekspor. Laporan seleksi seperti ini, lalu kita save. Setelah itu maka filenya akan tersimpan seperti ini. Ini laporan seleksi yang telah kita buat, yang telah sebelumnya kita ekspor. Lalu kita akan mencoba ekspor kembali ke laporan nilai. Dalam laporan nilai kita akan mencoba ekspor dengan nama laporan nilai. Setelah itu kita akan melihat datanya sudah masuk ya, laporan nilai.
Nah, seperti ini. Laporan nilai juga akan juga dapat diekspor ke Excel. Setelah itu kita akan mengekspor yang laporan terakhir, yaitu laporan peserta lolos. Dalam peserta lolos, kita akan mencoba ekspor dengan nama laporan peserta lolos. Lalu kita save. Lalu akan muncul laporan peserta lolos. Seperti ini. Lalu setelah itu kita sudah mencoba semua fungsi yang ada di program pengembangan kepedulian ini. Lalu setelah itu kita akan logout. Di sini terdapat tulisan Anda yakin ingin logout, lalu kita pencet yes. Lalu akan kembali lagi ke halaman login. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.